penjualan dan penagihan piutang usaha. Ada yang persediaan, ini siklus ya. Jadi siklus penjualan dan penagihan piutang usaha, siklus persediaan, penggudangan, dan pembayaran utang dagang. Kemudian ada kas dan setara kas, beban dibayar di muka, modal dan pembayaran kembali, aset tetap, pendapatan dan beban hingga sampai ke pelaporan audit. Audit akan dilaksanakan pada tanggal 17 Februari 2019 sampai 22 Maret 2019. Biasanya nih, kalau auditor itu biasanya kan kalau perusahaan itu selesai closing itu sekitar bulan Januari. Ya, bulan Januari, kemudian kita harus, kalau misalnya kalian ngaudit perusahaan terbuka, orang audit harus sudah jadi pada bulan Maret. Jadi itulah kenapa si auditor itu lebih banyak lembur, karena ya kalian tahu transaksi perusahaan banyak dan harus dikerjakan. Bahkan kalau even udah closing itu angka masih bisa berubah gitu. Jadi itulah yang bikin kadang-kadang kita bikin auditor itu suka lembur seperti itu. Kalian tim bukan perusahaan terbuka, ya udah berarti sampai dari April sampai Oktober ya kalian bakalan santai gitu. Nah di bulan Oktober itu mulai masuk interim. Interim itu biasanya kayak nyicil audit lah istilahnya. Bulan Oktober, jadi kita untuk transaksi Januari sampai Oktober itu kita kerjain. Jadi kita kerjain, kemudian nanti setelah selesai closing kita kerjakan sisanya gitu. Jadi biasanya gara-gara itu. Nah, kalau misalnya gini, kita baru mulai audit itu, angka closing itu di bulan Januari. Kita tuh harus sudah selesai draft laporan audit itu paling enggak di bulan akhir Februari. Membuat laporan audit itu bergennya itu panjang, prosesnya panjang banget sampai harus selesai tanggal 30 Maret. Jadi sama seperti kalau kalian nanti ngerjain skripsi, nanti ada revisi lagi, udah dibuat, ada revisi lagi, ada dibuat. Jadi kalian bayangkan kalau laporan tahunan kayak sekelas Bank Mandiri gitu kan, sampai berapa ratus lembar, itu harus kalian kerjakan, harus kalian input, kemudian harus ada revisi. Revisinya apa? Bisa revisi tentang oh ini alasannya kenapa. Jadi revisi itu biasa dapat dari partner, sama satu lagi dari quality control-nya si KAP, QC kita sebutnya. Ini biasanya dia akan melihat di sisi bahasa Inggris. Jadi QC itu biasanya bukan orang Indonesia. QC itu biasanya kalau di KAP sekarang sih kebanyakan orang Filipina. Dari sisi yang bahasa Inggris kan biasanya kalau laporan audit itu kan ada bahasa Indonesia dan bahasa Inggris. Dan dia akan lihat dari sisi bahasa Inggris, kira-kira bahasanya benar atau enggak. Kemudian disclosure-nya sudah cukup atau belum. Dan mungkin ada case tertentu, oh ini kayaknya belum di-disclosure. Atau mungkin ada pertanyaan, ini alasannya apa ya? Gitu. Apakah pengungkapan di notes to financial statement-nya udah cukup apa belum? Terus di sebelah kiri itu adalah biasanya diisi sama partner. Jadi partner bakal ngecek dan akan ngelihat. Jadi tinta merah di laporan audit itu banyak banget. Dan itu biasanya bisa butuh sampai berminggu-minggu. Makanya kita selalu berusaha di akhir Februari itu udah selesai. Supaya nanti proses revisi, kemudian dimulai sampai dari dibinding di satu buku sampai akhirnya kita bisa rilis reportnya. Jadi seperti itu. Jadi prosesnya itu sangat panjang. Itulah kenapa auditor itu kalian bilang kok sering lembur ya karena itu. Kadang juga mungkin di auditor itu baru bisa kerja misalnya di sore-sore. Dapat itu data sore. Itu juga bisa. Bisa juga karena misalnya biasanya sih kalau auditor itu jam kerjanya itu memang siang. Kebiasaan buruknya kita dari orang Indonesia itu kayak gitu. Kalau orang Indonesia itu banyak yang baru mulai kerja itu jam 9 atau jam setengah 10. Jadi ya mau nggak mau dia ngerjain sampai selesai ya pasti sampai lembur, sampai malam. Sementara kalau dia kerja lebih pagi ya mungkin lembur itu ya nggak perlu. Gitu. Atau mungkin ya kalau misalnya datang pagi dia datanya kurang nggak bisa dapat karena pasti klien kita yang kita mintain data itu juga pasti mereka punya kerjaan rutin kayak gitu kan. Jadi kadang kalau data juga suka lama, jadi kita akhirnya ngauditnya mepet-mepet dan akhirnya itu yang bikin kita lembur. Jadi ya banyak hal yang bisa bikin kita lembur.
dia benar-benar efektif dari pagi terus makan siang sebentar kemudian sampai sore, saya sih yakin sampai lembur kayak gitu. Karena belajar juga dari teman-teman waktu QC waktu saya kerja di KAP itu, QC-nya yang orang Filipina itu mereka kerja itu benar-benar efektif banget. Jadi benar-benar dari datang pagi jam 7, jam 5 sore itu udah selesai. Jam 5, jam 6, jadi jam 7 tuh udah beres-beres pulang, jam 6 udah beres-beres pulang gitu. Jadi itu kerjanya efektif banget. Beda sih dengan orang Indonesia yang bahkan teman-teman dari yang Indonesia itu baru datang tuh jam 10, jam 11 gitu. Gitu. Bahkan mungkin masih ada beberapa auditor yang masih sempat ngobrol dulu kerja itu, jadi fokus di jam kerja gitu. Jadi mungkin baru bisa beberapa kerja tuh di malam, itu juga ada. Mungkin saya sih rasa karena kayak gitu. Kalian mungkin harus dari sekarang mulai dibiasakan bahwa ya kerja efektif gitu, kerja pagi secara efektif sampai dengan sore, jadi nggak perlu lembur gitu. Jadi kurang lebih seperti itulah gambaran kalau kalian nanti mau bekerja sebagai auditor. Nah, sekarang kita lanjut tentang informasi perusahaan dan kebijakan akuntansi. Satu yang pertama kali kita minta ketika kita ngaudit itu adalah itu seperti apa. Jadi kalau di sini PT Sejahtera didirikan pada tanggal 17 Agustus 2010. Ini yang disebut dengan berkas permanen. Akuntansi ini ada tempatnya, ada di berkas permanen. Ya. PT Sejahtera didirikan pada tanggal 17 Agustus 2010 di negara Republik Indonesia dengan akta notaris, edrik, dan lain-lain. Kemudian ada akte pendirian disahkan oleh Menteri ini, dikasih ke auditornya. Gitu. Terus di sini PT beroperasi tanggal 20 November 2010 dan bergerak di bidang distribusi elektronik, khususnya laptop yang diperoleh dari pemasok di Semarang, Indonesia. Nah, dia punya saham biasa dengan nilai nominal 20.000 per lembar. Nah, di sini ada rincian pemegang sahamnya. Nah, biasanya kalau perusahaan besar nggak cuma ini doang, dia punya anak perusahaannya berapa. Kemudian kira-kira kalau dia ada perubahan saham, misalnya perubahan kepemilikan, itu juga dimasukin di sini. Jadi banyak hal yang dimasukin di sejarah perusahaan ini. Kalau di sini karena kita cuma belajar aja, kita hanya sampai di sini aja. Ada juga kebijakan akuntansi. Nah, di sini juga kalau kalian buka laporan audit, laporan tahunan, itu yang pertama kali jelaskan juga adalah kebijakan akuntansi yang diambil oleh perusahaan.